Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil studi kami yang mengacu pada jurnal yang berjudul Klasifikasi Penyakit Kanker Paru-Paru menggunakan Decision Tree. Kita mulai dari latar belakang mengapa penelitian ini penting, karena angka kejadian kanker paru-paru di Indonesia ini saat ini meningkat sangat pesat, bahkan menduduki peringkat ke-8 di Asia Tenggara. Kasusnya meningkat sebesar 10% dalam 5 tahun terakhir. Sayangnya, banyak kasus kanker paru-paru yang sulit dideteksi sejak awal, sehingga berujung kematian. Malah ngoplay. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu teknik bidang data mining yang cepat dan mudah untuk menemukan pola dari data pasien, sehingga bisa membantu proses diagnosa awal. Rumusan masalah dan tujuan dibaca. Dari latar belakang tersebut, permasalahan utamanya adalah bagaimana kita merancang model klasifikasi penyakit kanker paru-paru menggunakan Decision Tree. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat rancangan model klasifikasi tersebut, sekaligus mengetahui seberapa tinggi tingkat akurasi yang dihasilkan oleh model dalam memprediksi risiko penyakit kanker paru-paru. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, metode yang digunakan adalah data mining, khususnya Decision Tree. Data mining adalah proses mencari pola atau informasi penting di dalam sekumpulan data yang besar. Algoritma Decision Tree dipilih karena terbukti efektif dalam memecah masalah yang kompleks menjadi aturan-aturan keputusan atau rule yang mudah dipahami. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dataset. Di sini datasetnya terdiri dari Selanjutnya saya akan menjelaskan dataset. Model ini dilatih menggunakan dataset yang bersumber dari platform Kaggle. Data ini membuat atribut-atribut kesehatan pasien seperti usia, jenis kelamin, kebiasaan merokok, nyeri dada, batuk, kelelahan, sesak napas, dan wheezing atau mengi. Variabel target atau kelas yang ingin diprediksi adalah lung cancer, yaitu apakah pasien tersebut beresiko atau tidak beresiko. Selanjutnya, metodologi penelitian. Dalam melakukan penelitian, metode yang digunakan adalah KDB atau Knowledge Discovery in Database. Tahapannya dimulai dari 2 selection untuk menyeleksi data, kemudian pre-processing untuk membersihkan data dari duplikasi nilai yang kosong. Selanjutnya ada transformation untuk mengubah format data. Lalu masuk ke tahap inti, yaitu data mining menggunakan Decision Tree C4.5 dan diakhiri dengan interpretation atau evaluasi untuk menguji dan memvisualisasikan hasilnya. Nah, berikut adalah hasil pohon keputusan atau Decision Tree. Ini adalah keputusan Decision Tree dihasilkan oleh algoritma C45, dan hasil pembentukan pohon ini kita bisa lihat bahwa atribut yang letaknya paling atas atau paling berpengaruh menentukan resiko kanker paru-paru adalah chest pain atau nyeri dada. Dari titik ini, pohon akan bercabang ke atribut lain seperti usia atau batuk untuk membentuk sebuah rule atau aturan klasifikasi. Dan saya akan menjelaskan bagi bagian evaluasi model. Setelah model selesai dibangun, kinerjanya diuji menggunakan teknik confusion matrix. Hasil pengujian menunjukkan performa yang sangat baik. Model ini mendapatkan nilai akurasi sebesar 89%. Selain itu, nilai presisi mencapai 86%. Sensitivitas atau rekal sebesar 90%. Dan F1 score sebesar 88%. Angka ini membuktikan bahwa model mampu membedakan pasien yang berisiko dan tidak berisiko dengan sangat baik. Kemudian hasil dan manfaat.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, penerapan metode decision tree sangat baik dan layak digunakan dalam melakukan klasifikasi penyakit kanker paru-paru. Manfaat praktis dari model ini adalah ia dapat dijadikan acuan pengetahuan baru untuk melihat pola-pola atau gejala awal munculnya penyakit kanker paru-paru. Dengan demikian, pihak medis dapat memanfaatkan potensi data ini untuk melakukan diagnosa awal dengan lebih cepat. Kesimpulan dari decision tersebut, metode KDD dan algoritma decision tree terbukti efektif dan menghasilkan akurasi yang tinggi, yaitu 89% dalam mengklasifikasikan kanker paru-paru. Untuk penelitian kedepannya, performa model ini masih bisa ditingkatkan lagi menggunakan teknik tuning hyperparameter. Berikut adalah referensi utama yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam kesehatan. Salam. Kebajikan. Salam sejahtera. Salam Salam. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus.